Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mujab Fakni, guru seni budaya dari SMP Tunas Buana, Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan topik tentang konsep desain tipografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ya, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMP Tunas Buana. Jaya, jaya, jaya. Ya, oke, semangat. Ya, baik anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, masih adakah yang ingat kita mempelajari apa? Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, Nova. Kita mempelajari tentang desain tipografi. Apa saja yang kita pelajari dari desain tipografi tersebut? Ya, Wildan. Yang kita pelajari yaitu pengertian tipografi, jenis huruf, dasar dan anatominya, serta tips menggunakan huruf dan menerapkan tipografi. Kemudian ada yang tahu desain itu apa sih? Ya, Elvareta. Desain itu rancangan yang biasanya berupa suatu karya yang menarik dan indah dipandang. Ya, baik anak-anak. Kita akan mulai ke pembelajaran konsep desain tipografi, pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengawali pembelajaran tentang desain tipografi. Dan juga macam-macam bentuk tipografi serta media, alat, dan bahannya. Nah, bentuk-bentuk itu terdiri dari serif, yaitu huruf yang memiliki kait atau sirip. Kemudian sans serif, huruf tegak yang simpel dan mudah dibaca. Nah, selebihnya nanti kalian bisa diskusikan sendiri. Berikutnya, nah ini kemarin sudah kalian lakukan, kalian membuat rumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu kalian menuliskan daftar pertanyaan yang berisi hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih dalam mengenai desain tipografi. Jadi pembelajaran ini istilahnya kalian bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Ya, dengan begitu kalian akan lebih memahami apa yang kalian pelajari. Jadi apa sih yang ingin kalian ketahui tentang tipografi ini? Kalian buat daftar pertanyaan. Kemudian dari daftar pertanyaan itu kalian diskusi bersama-sama ya minggu lalu. Kalian cari apa sih jawabannya dari pertanyaan itu. Kemudian setelah kalian merumuskan masalah ya, buat daftar pertanyaan, kalian berikutnya menentukan masalah untuk dicarikan solusinya. Nah, fokus pembelajaran kita hari ini setelah minggu lalu kalian sudah merumuskan dan menentukan masalahnya ya. Kalian menyimpulkan hasil dari pemecahan masalah ya. Harapannya kalian sudah menemukan simpulan dari jawaban-jawaban yang kalian diskusikan dari minggu lalu. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya ke dalam bentuk infografis atau poster. Menyimpulkan hasil dari pemecahan masalah. Menyimpulkan hasil dari pemecahan masalah, ini ada tiga topik. Yang pertama, definisi desain tipografi. Jadi kalian simpulkan hasil dan pemecahan masalah berupa jawaban dari pertanyaan yang bukan dengan seluk-beluk dari desain tipografi. Kemudian macam-macam bentuk tipografi. Simpulkan hasil dari penggalian informasi yang terkait dengan macam-macam bentuk dari suatu desain tipografi. Ya. Kemudian yang terakhir, media, alat, dan bahan. Simpulkan hasil pemecahan masalah
yang berkaitan dengan media, alat, dan bahan dalam membuat desain tipografi. Nah, yang terakhir nanti kalian mempresentasikan ya dalam bentuk infografis. Ini contohnya infografis. Jadi boleh kalian buat seperti ini nanti. Ini hanya contoh tapi ya. Nanti setiap kelompok membuat infografis ya berupa poster yang berisi hasil dari pemecahan masalah yang telah dibahas sebelumnya ya. Hari ini kalian simpulkan, kemudian kalian buat rancangan infografis dan membuat infografis untuk dipresentasikan. Coba sebutkan alat, bahan atau media yang mungkin bisa digunakan untuk membuat desain tipografi. Ya, Izam. Pensil, penghapus, ballpoint, kertas origami, buku gambar, gunting, krayon, pensil warna, dan spidol. Ya, baik anak-anak, saya pikir kalian sudah paham ya. Nanti kira-kira alat, media, dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Ya, berikutnya kalian bisa berkumpul ke kelompok kalian masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan kalian ya. Oke, sepertinya ketika kalian kerja kelompok ini banyak yang kurang fokus ya. Ada yang sudah menguap karena kekenyangan sarapan mungkin tadi. Coba kita ice breaking sebentar supaya kalian lebih konsentrasi. Pernah mendengar tepuk tekdung? Tekdung lalala, itu lagu itu. Kalau saya bilang tek ya. Tekdung tidur. Basa Madura itu. Ya, kalau saya bilang tek, kalian tepuk tangan. Ya. Kalau saya bilang dung, kalian injak bumi. Ya. Tek, dung. Tek, dung. Oke. Dung dung tek, dung dung tek. Dung dung tek, dung dung tek. Dung tek, dung tek, dung dung tek. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sepertinya sudah banyak yang selesai ya dalam membuat simpulan. Berikutnya, kalian bisa mulai merancang infografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep desain tipografi. Perkenalkan, nama saya Nova Briana Putri. Perkenalkan, nama saya Aura Lesa Suci Azahra. Perkenalkan, nama saya Puji Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Mauliana Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tipografi. Rancangan berupa teknik dalam melakukan penyusunan huruf dan teks di dalam suatu pembuatan karya seni visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Macam-macam bentuk tipografi. Huruf tegak tanpa sirip atau kait, huruf yang memiliki sirip atau kait, huruf menyerupai tulisan tangan atau tegak bersambung, dan huruf-huruf hias atau dekoratif. Media, alat, dan bahan membuat tipografi. Media yang dapat digunakan seperti kertas gambar, kanvas, dan kayu. Alat dan bahan seperti pensil, pensil warna, cat air, kuas, dan sebagainya. Apa tujuan dari dibuatnya desain tipografi? Desain tipografi dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi melalui huruf-huruf yang disusun secara menarik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep desain tipografi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Elvareta. Nama saya Stevila.
Nama saya Jovita. Nama saya Maulidia. Definisi desain tipografi. Rancangan berupa teknik dalam melakukan penyusun huruf dan teks di dalam suatu perbuatan karya seni visual supaya dapat terbaca dan menarik untuk dilihat. Fungsi desain tipografi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi tersebut harus membuat pembaca merasa nyaman saat melihat tulisan atau teks tersebut. Macam-macam bentuk tipografi, huruf tegak tanpa sirip atau kait, huruf yang memiliki sirip atau kait, huruf menyerupai tulisan tangan atau tegak bersambung, dari huruf-huruf hias atau dekoratif. Media, alat, dan bahan membuat tipografi. Media yang dapat digunakan seperti kertas, gambar, kanvas, dan kayu. Alat dan bahan seperti pensil, pensil warna, krayon, spidol, drawing pen, cat air, kuas, palet, dan sebagainya. Kesimpulan, tipografi adalah seni yang sangat berguna. Tidak hanya harus terlihat menarik secara visual, tetapi juga harus dapat dibaca. Tadi kan dijelaskan media, alat, dan bahan dalam desain tipografis. Bagaimana cara membuat desain tipografis yang menarik? Desain tipografi dapat dibuat dengan cara menggambar atau melukis, dibuat dengan warna-warni agar lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya, kalian telah belajar memahami konsep desain tipografi ya. Kalian sudah membuat rumusan masalah, daftar pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang tipografi itu apa, dan kalian juga sudah berdiskusi, menggali informasi melalui berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan kalian sendiri ya, dan kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Pak, apakah semua tulisan itu dapat disebut sebagai tipografi? Oke, ini ada pertanyaan yang menarik dari temannya ya. Ini bisa menjadi simpulan yang menarik. Apakah semua tulisan itu dapat dikatakan sebagai desain tipografi? Misalnya, tulisan yang ada di bungkus makanan, apakah itu bisa disebut tipografi? Tulisannya misalnya tulisan komposisi. Yang komposisi dan macam-macam informasi nilai gizi. Apakah itu bisa dikatakan desain tipografi? Bisa apa tidak bisa? Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Tadi kalian sudah belajar bersama-sama loh. Nah, desain itu apa tadi? Ayo. Nah, rancangan yang menarik dan indah dipandang. Jadi kalau itu biasa-biasa saja, berarti tidak dapat dikatakan sebagai desain tipografi. Begitu ya anak-anak ya. Jadi paham ya? Kalian paham ya? Bisa mendefinisikan mana yang disebut desain tipografi dan mana yang bukan. Ya, itu tadi. Jadi kata kuncinya menarik. Baik anak-anak, dari sini ada yang bisa membantu menyimpulkan pelajaran hari ini? Dua pertemuan ini kita sudah belajar apa saja? Ya, Aliandra. Kita telah mempelajari konsep dari desain tipografi seperti definisinya bagaimana, macam-macam bentuk, serta apa saja media, alat, dan bahan yang digunakan. Kemudian apa lagi? Fungsi desain tipografi, apa lagi? Macam-macam bentuk tipografi. Kemudian media, alat, dan bahan yang digunakan. Begitu ya. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasilnya dan kalian semua sudah saya anggap berhasil mempelajari konsep desain tipografi ini. Nah, Aliandra tadi sudah membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang pengertiannya apa tadi, ya, konsepnya bagaimana, definisinya apa, kemudian media, alat, dan bahan yang dibutuhkan apa, dan macam-macam bentuk dari tipografi itu bagaimana. Baik, kalau semuanya sudah paham, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kalian dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai.
Berdoa selesai, ya. Sekian pembelajaran seni budaya hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan praktek mendesain tipografi. Gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.